Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen pembelajaran. Istilah manajemen ini sendiri memiliki banyak arti, tergantung kepada orang yang mengartikan manajemen itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwasanya manajemen ini merupakan inti dari administrasi. Ada yang melihat juga manajemen lebih luas daripada administrasi. Bahkan ada yang memiliki pandangan juga mengenai manajemen ini bahwasanya menganggap bahwa manajemen ini identik dengan administrasi. Kemudian manajemen merupakan proses yang khas yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien dengan menggunakan semua sumber daya yang ada. Kemudian Terry menjelaskan manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya yang lainnya. Dalam teori manajemen Islam, seorang yang melakukan kebaikan akan diberi ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Ganjaran di dunia ini berupa keuntungan material, pengakuan sosial, bahkan kesejahteraan psikologis. Adapun keuntungan yang didapat di akhirat kelak yaitu berupa kesenangan dan kemakmuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang juga akan diberi pahala atas niatnya yang baik gitu. Dan dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif artinya bahwa tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, dan sementara efisien ini memiliki arti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Pengertian manajemen pembelajaran dapat diartikan secara luas dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana pembelajaran siswa mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran. Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen pembelajaran merupakan bagian dari strategi pengelolaan pembelajaran. Manajemen pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain atau membuat sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain, berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa, dengan memperluas cangkupan aktivitas serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa yang akan datang. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai konsep manajemen kelas. Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pembaruan kurikulum, fasilitas yang tersedia, kepribadian guru yang simpatik, pembelajaran yang penuh kesan, bahkan wawasan pengetahuan guru yang luas tentang semua bidangnya, melainkan juga guru ini harus menguasai kiat manajemen kelas. Setiap kegiatan belajar mengajar mengisyaratkan tercapainya tujuan, baik tujuan instruksional maupun tujuan pengiring. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan di kelas seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak sesuai yang diharapkan. Dan upaya guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar sesuai apa yang diharapkan atau agar efektif itu bisa dilakukan apabila yang pertama diketahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua,
diketahui masalah-masalah yang diperkirakan dan yang mungkin tumbuh yang dapat merusak iklim belajar mengajar. Dan yang ketiga, dikuasai berbagai pendekatan dalam manajemen kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah mana satu pendekatan ini digunakan. Pengajaran adalah serangkaian kegiatan yang bermaksud memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan secara langsung. Dan manajemen kelas ini merupakan segenap upaya guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan manajemen kelas ini menentukan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Samsul Marif. Materi selanjutnya yaitu kegiatan manajemen kelas. Seperti biasanya bahwa kegiatan manajemen kelas itu menyangkut pada kegiatan penelitian. Penelitian baik dari siswa, pembelajaran yang dilakukan maupun kondisi kelas. Hal ini bertujuan untuk tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh sang pendidik. Kegiatan yang dilakukan pendidik dalam manajemen kelas itu. Yang pertama, A. Mengamati dan memahami setiap karakter siswa-siswinya. B. Menguasai materi yang akan diajarkan untuk para peserta didik yang bertujuan agar kondisi menjadi kondusif dan efektif dalam pembelajaran. C. Mengetahui etika antara peserta didik dan pendidik. D. Mengetahui aturan dalam kegiatan belajar mengajar. E. Dapat membagi waktu antara kepentingan pribadi dengan kewajibannya sebagai seorang guru. Jadi, kegiatan manajemen kelas ini yaitu mengetahui situasi dan kondisi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kayak gitu. Terus ada tujuan manajemen kelas. Apa sih tujuan manajemen kelas itu? Tujuan manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan tenang. Demikian, tujuan manajemen kelas pada hakikatnya menciptakan kondisi yang baik bagi terciptanya pembelajaran yang efektif, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi tujuannya interaksi pembelajaran. Tujuan manajemen kelas ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum manajemen kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar tercapai hasil belajar yang baik. Sedangkan tujuan manajemen kelas yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus manajemen kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa belajar serta tentu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan manajemen kelas menurut Mudasir yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya.
Jadi dapat dipahami bahwa tujuan manajemen kelas adalah upaya untuk mendayagunakan potensi kelas. Berhubung kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses edukatif, maka hal itu dapat memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar. Dalam hal ini, guru harus mampu mengelola situasi dan suasana kelas dengan sebaik-baiknya. Intinya agar setiap anak dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Jadi teman-teman, tujuan manajemen kelas ini yaitu kita sebagai seorang guru itu harus bisa mengkondisikan agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, serta seoptimal mungkin untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Apa saja yang ada di kelas itu, kita itu agar bisa mengkondisikan peranan dari apa yang ada di kelas sebagaimana mestinya atau fungsinya, kayak gitu. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya silahkan. Tujuan umum manajemen kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar tercapai hasil belajar yang baik. Sedangkan tujuan manajemen kelas yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus manajemen kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa belajar serta tentu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan manajemen kelas menurut Mudasir yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jadi dapat dipahami bahwa tujuan manajemen kelas adalah upaya untuk mendayagunakan potensi kelas. Berhubung kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses edukatif, maka hal itu dapat memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar. Dalam hal ini, guru harus mampu mengelola situasi dan suasana kelas dengan sebaik-baiknya. Intinya agar setiap anak dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Jadi teman-teman, tujuan manajemen kelas ini yaitu kita sebagai seorang guru itu harus bisa mengkondisikan agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, serta seoptimal mungkin untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Apa saja yang ada di kelas itu, kita itu agar bisa mengkondisikan peranan dari apa yang ada di kelas sebagaimana mestinya atau fungsinya, kayak gitu. Baik, selanjutnya materi yang selanjutnya silahkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya.
sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi belajar siswa, ada pula faktor yang mempengaruhi dalam manajemen suatu kelas. Berhasilnya manajemen kelas dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut melekat pada kondisi fisik kelas dan pendukungnya. Dipengaruhi oleh faktor non-fisik, sosio-emosional yang melekat pada guru untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, dan beberapa faktor yang mempengaruhinya di antara lain, yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada komponen-komponen belajar, dan yang ketiga ada gedung dan sarana kelas atau sekolah. Yang terakhir ada guru. Selanjutnya ada aspek fungsi dan masalah dalam manajemen kelas. Manajemen kelas ini suatu keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas. Terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yaitu sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Yang pertama ada manajemen kelas. Manajemen kelas selain memberikan makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas berfungsi untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, dan membantu individual agar dapat bekerja dalam kelompok atau kelas. Yang kedua ada memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Masalah manajemen kelas dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Munculnya masalah individual disebabkan beberapa kemungkinan tindakan siswa, seperti yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, dan yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Yang ketiga, ada tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, dan yang keempat, ada peragaan ketidakmampuan. Sedangkan masalah-masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas, yang pertama, kelas kurang kohensif lantaran suku, tindakan sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, kelas bereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Yang ketiga, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap keadaan baru, seperti gangguan jadwal guru. Jadwal guru ini terpaksa diganti sementara oleh guru lain.